Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam mata kuliah pengembangan instrumen. Kali ini kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Pada waktu yang lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis data. Jadi kali ini kita akan membahas tentang dari jenis data yang ada, yang terkumpul, maka data itu kemudian dikelompokkan. Dari pengelompokan itu kemudian baru kita kumpulkan. Tentu ada teknik atau cara melakukan pengumpulan data. Oleh sebab itu, dengan data yang ada, maka kita akan memudahkan untuk melakukan pengumpulannya. Kita review kembali tentang pengertian data dan jenis data ini, bahwa data adalah keterangan-keterangan tentang suatu hal yang dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap, atau anggapan, atau suatu fakta yang diambil lewat angka, simbol, kode, dan lain sebagainya, yang dapat digunakan oleh seseorang atau peneliti atau orang lain berkaitan dengan data tersebut. Oleh sebab itu, dalam data, berdasarkan sumber pengambilannya, kita kelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya, sehingga data asli atau data baru yang dikumpulkan tadi menjadi data primer, atau orang yang pertama sekali mengumpulkan data itu, maka disebut sebagai data primer. Kemudian yang kedua adalah data sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Nah, dalam data sekunder ini, pengumpulan data dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua itu dapat memperoleh data dari orang yang mengumpulkan data tadi. Nah, pengumpul data ini bisa saja lembaga atau perorangan. Nah, dalam melakukan pengumpulan data, dan ada orang pihak kedua yang menggunakan data tersebut setelah data itu dikumpulkan oleh pihak pertama. Data ini bisa saja diperoleh di perusahaan atau di lembaga-lembaga tertentu yang sudah melakukan pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, waktunya dilihat dari data berkala atau data time series ini, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kejadian atau suatu keadaan. Jadi terus dilakukan, misalnya kalau kita lihat di Kementerian Kesehatan itu ada namanya Riskesdas, riset kesehatan dasar, atau data yang dikumpulkan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, atau yang dikumpulkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini data-data disebut sebagai data berkala atau time series yang terus dilakukan pengumpulan datanya. Kemudian ada yang disebut dengan kertas lintang atau cross section, yaitu data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu saja. Jadi pada saat itu kemudian dikumpulkan untuk melihat perkembangan kegiatan atau keadaan pada saat pengumpulan data itu dilakukan. Kemudian menurut sifatnya ada data kualitatif, data kuantitatif, kemudian menurut tingkat pengukurannya ada data nominal, data ordinal, ada data interval, dan data rasio.
Kita lihat perbedaan di antara data-data tersebut, ya. Ya, berdasarkan bentuknya, maka kalau kita lihat ada data nominal, kemudian ada data ordinal, ada data interval, ada data rasio. Ya. Sekarang kita lihat pada pengumpulan data. Ya. Pengumpulan data ini adalah pencatatan peristiwa atau hal-hal atau keterangan atau karakteristik sebagai atau keseluruhan elemen populasi yang akan menunjang dan atau mendukung penelitian. Jadi pengumpulan data ini berkaitan dengan pencatatan, ya, segala sesuatu yang ada, ya, dicatat, ya, baik berkaitan dengan karakteristik, ya, atau peristiwa atau kejadian atau bentuk apapun, ya, yang dapat direkam, ditulis. Ya, tentu saja tidak hanya pada saat ini kita lakukan pencatatan, tapi juga bisa dalam bentuk perekaman, ya, baik suara, kemudian gambar, film, video, dan sebagainya. Ini bisa dilakukan dalam pengumpulan data. Jadi maksud pencatatan di sini adalah dalam artian makna yang lebih luas. Ya. Kemudian cara pengumpulan data, ya. Cara pengumpulan data berdasarkan caranya yaitu menggunakan kuesioner. Ya, kuesioner ini adalah alat pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan yang untuk diisi oleh responden. Ya, jadi metode angket. Kemudian diserahkan kepada responden, kemudian responden itu mengisinya. Tentu di dalam kuesioner itu harus ada petunjuknya. Di petunjuk bagaimana responden ini mengisi kuesioner yang ada, sehingga jangan sampai kuesioner yang ada tidak diisi secara lengkap oleh responden. Jadi harapannya adalah responden ini dapat mengisi sesuai dengan petunjuk yang ada, kemudian mengisinya secara lengkap, sehingga tidak ada kuesioner yang tidak terisi oleh responden. Dengan demikian responden dapat mengisi sesuai dengan keadaan responden itu sendiri. Jadi tidak boleh orang lain yang mengisi kuesioner itu kecuali responden. Pengertian responden adalah orang yang memberikan tanggapan atau respon atau menjawab atas pertanyaan yang diajukan dari kuesioner tadi. Jadi kuesioner itu adalah misalnya tentang umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, atau penghasilan, ya. Kemudian berkaitan dengan penyakit yang pernah diderita, misalnya. Kemudian pengetahuannya dengan seperangkat uji tentang pengetahuan, kemudian sikap, pandangannya, akses informasi, dan sebagainya yang terkait dengan isi dari kuesioner itu sendiri tentunya. Kemudian untuk dapat menggunakan teknik ini diisyaratkan pada responden harus memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Ya, kalau yang penting adalah mampu membaca dan menulis, maka ada karakteristik inklusi dan eksklusi dari responden itu sendiri. Kemudian dasar penggunaan kuesioner. Nah, tentu dalam menggunakan kuesioner kita tidak menggunakan semaunya kita, tapi harus ada dasarnya sehingga kuesioner itu bisa memiliki makna, ya, atau bermakna. Ya. Yang pertama adalah subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Artinya ketika subjek itu menjawab kuesioner, ya, sesuai dengan kondisi dirinya sendiri, misalnya tentang umurnya, tentang pendidikannya, tentang penghasilannya, ya. Kemudian dia menjawab kalau itu pertanyaan tentang pengetahuan, maka dia menjawab sesuai dengan pengetahuannya, dan sikapnya tentang sikapnya, kemudian akses informasi, kemudian tentang penyakit yang diderita dirinya. Jadi dia mengetahui tentang dirinya dalam mengisi kuesioner, karena itu berkaitan dengan diri seseorang. Ya. Jadi apa yang didapatkan dari kuesioner itu adalah
untuk mengetahui tentang diri seseorang berdasarkan pada isian kuesioner yang ada. Kemudian pernyataan subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya karena itu tadi berkaitan dengan dirinya sendiri. Tentu subjek ini harus mengisinya sesuai dengan apa yang dirasakan dan apa yang diketahuinya. Ya. Jadi tidak boleh yang dikumpulkan itu berkaitan dengan hal-hal yang lain. Ya. Nah, jadi karena itu pernyataan dari subjek adalah benar dan dipercaya karena itu berkaitan dengan dirinya sendiri dan bukan berkaitan dengan orang lain. Jadi dia mengisi tentang dirinya sendiri, kemudian tentu orang akan percaya dengan apa yang diisinya karena itu berkaitan dengan keadaannya. Ya. Kemudian interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sama dengan yang dimaksudkan peneliti. Nah, jadi oleh sebab itu dalam membuat pertanyaan harus jelas dan tegas ya yang dibuat oleh peneliti. Ya, jangan sampai bahasa yang digunakan memiliki ambigui ya. Ambigui sehingga akan mempersulit oleh responden dalam mengisinya. Yang mana responden itu menafsirkan sendiri pertanyaan yang diajukan. Sebaiknya pertanyaan itu harus jelas dan tegas ya. Ya, kalau kita misalnya tentang karakter responden tentu saja itu jelas ya. Tetapi misalnya yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, kemudian akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, misalnya jarak tempuh, misalnya, atau informasi tentang pelayanan kesehatan dan sebagainya, mungkin itu bisa bersifat interpretatif ya yang dilakukan oleh responden. Tetapi ketika itu berkaitan dengan karakteristik responden, tentu ini akan langsung diisi oleh responden. Oleh sebab itu perlu dilakukan nanti uji instrumen, yaitu untuk menguji tingkat validitas dan reliabilitas. Kemudian fungsi kuesioner. Jadi fungsinya yang pertama adalah fungsi deskripsi. Adalah informasi yang diperoleh dari kuesioner memberikan gambaran atau deskripsi tentang karakteristiknya individu atau kelompok. Contoh misalnya pendidikan yang ditempuh yang sudah dilalui oleh responden ya sesuai dengan tingkatan atau levelnya. Nah, jadi dia mengisi misalnya kalau dia taman SD ya ditulis taman SD, jadi tamatnya yang ditulis ya. Kemudian SMP, SMA dan seterusnya ya. Kemudian pekerjaannya. Nah, ini harus juga jelas termasuk diantaranya pekerjaan yang tidak terdaftar di situ ya, dituliskan. Diberikan kesempatan atau disebut dengan kuesioner terbuka ya, semi terbuka, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Kemudian jenis kelamin, ya, pasti ya hanya 2 saja jenis kelamin. Kemudian umur ya diisi sesuai dengan umur saat ini. Ya. Kemudian pendapatan, jumlah pendapatan yang didapatkan selama bekerja biasanya dihitung dalam waktu per bulan. Ya, agama, suku bangsa. Ya. Nah ini yang berkaitan dengan gambaran atau karakteristik dari individu atau responden tadi. Ya, fungsi pengukuran yaitu respon yang diberikan oleh responden dapat mengukur variabel individu atau kelompok tertentu ya, dari hasil yang dikumpulkan dari kuesioner tadi. Kemudian prinsip penulisan kuesioner. Ya, dalam menulis kuesioner harus memiliki prinsip-prinsip yang menjadi hal yang sangat penting, ya, menjadi hal yang sangat urgent ya. Di dalam penulisan kuesioner. Jadi kuesioner ini tidak boleh semaunya si peneliti, tapi harus berpedoman pada prinsip-prinsip utama dalam penulisan kuesioner ini. Yang pertama adalah isi dan tujuan pertanyaan, diarahkan kepada siapa dan untuk apa. Jadi isi dari tujuan pertanyaan itu tentu sesuai dengan tujuan penelitian itu. Ya, apa data apa yang dibutuhkan dari kuesioner itu. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa yang dipahami oleh responden. Ya, jangan sampai bahasa yang digunakan bahasa yang tidak diketahui oleh responden sehingga
Dengan demikian memudahkan responden dalam mengisi kuesioner yang tersedia. Kemudian tipe bentuk pertanyaan, ya, bisa saja pertanyaannya terbuka, kemudian tertutup, kemudian bisa multiple choice, ya, bisa benar dan salah dan sebagainya, ya. Jadi bentuk pertanyaan ini harus juga jelas. Kemudian pertanyaan tidak mendua atau ambigu. Jadi tidak boleh memiliki makna yang makna lain, ya, selain yang ditanyakan dari kuesioner. Misalnya kalau kita menggunakan istilah bisa, bisa itu bisa, ya, bisa artinya dapat, bisa artinya racun, ya. Sebaiknya kita gunakan dapat saja, ya, yang memudahkan supaya responden ini dalam mengisi tidak bingung, ya. Kemudian tidak menanyakan yang sudah lupa, ya, jadi tidak diketahui atau tidak diingat oleh responden. Jadi yang ditanyakan adalah persoalan-persoalan saat ini. Kemudian pertanyaan tidak menggiring pada satu jawaban. Jadi biasanya kalau di pengetahuan, jangan kita mengarahkan bahwa pada pertanyaan 1 dan 2 atau dan seterusnya itu saling memiliki keterkaitan dan terjawab pada pertanyaan sebelumnya. Kemudian panjang pertanyaan. Jadi jangan pertanyaan itu berbelit-belit atau begitu panjang, ya, sehingga ini akan mempersulit bagi responden untuk menjawabnya. Kemudian kalau dia terlalu panjang, akibatnya responden ini dalam mengisi selalu memberikan penafsiran sesuai dengan apa yang diketahuinya. Jadi tidak perlu ada pitnya, gitu ya. Kemudian ya langsung saja pada pokok pertanyaan. Kemudian urutan pertanyaan, ya, sesuai dengan tahapan-tahapan secara sistematis membuat pertanyaan. Jadi pertanyaan yang dibuat itu harus dari mulai yang sederhana sampai kepada hal yang sulit. Kemudian harus ada prinsip dalam melakukan pengukuran bahwa kuesioner yang dibuat harus diuji validitas, ya, bahwa apa yang diukur itu harus sesuai dengan alatnya. Ya, kalau dia mengukur pengetahuan, maka pengetahuan itu diukur berdasarkan kuesioner, ya, sebagai pengukur dari tingkat pengetahuan atau sikap. Kemudian penampilan fisik kuesioner yang memungkinkan, ya, menyenangkan untuk dibaca, diisi. Ya, jangan sampai penampilan fisik kuesioner ini membuat orang tidak enak membacanya, tidak enak mengisinya. Jadi jangan sampai lusuh atau rusak, ya, kuesioner yang ada. Kemudian keuntungan teknik angket, ya. Yang pertama dapat menjangkau sampel dalam jumlah yang besar karena dikirim lewat pos, ya. Kalau dia menggunakan angket pos, ya. Kemudian dia angket diperlukan untuk membuat angket relatif murah. Karena ini kita gunakan metode angket. Tetapi metode angket ini juga di samping memberikan manfaat yang besar, yaitu angket tidak terlalu mengganggu responden karena pengisian ditentukan oleh responden itu sendiri. Nah, jadi ketika kuesioner itu sudah di tangan responden, jadi dia bisa mengumpulkan kapan saja dia bisa mengisi kuesioner itu. Kemudian kerugian, ya, di samping manfaat tadi yang diperoleh dari teknik angket ini juga jika dikirim melalui pos maka persentase yang dikembalikan relatif rendah. Jadi saat dia kembali tadi meskipun mudah dalam pengirimannya, tetapi kembalinya juga biasanya sulit, ya, dikembalikan, rendah yang dikembalikan. Kemudian tidak dapat digunakan oleh responden yang tidak mampu membaca menulis, ya, karena dia bentuk tulisan maka tidak semua responden itu dapat menjawabnya karena tidak semua responden itu bisa membaca dan menulis. Oleh sebab itu harus ada kriteria, ya, inklusi, yaitu orang yang dapat membaca dan menulis. Dan pertanyaan dalam angket dapat didaftarkan oleh responden. Oleh sebab itu membuat kuesioner sebaiknya memperhatikan pertanyaan yang langsung ditujukan pada komponen kuesioner yang efektif. Tentu kita inginkan, kita harapkan bahwa kuesioner ini adalah sebagai alat untuk
pengumpulan data, sehingga efektivitas dari penggunaan kuesioner ini sangat diperlukan dalam rangka bahwa penelitian tersebut dapat mengumpulkan data sebagaimana yang diharapkan. Yang pertama adalah harus ada subjek, yaitu individu atau lembaga yang melaksanakan penelitian. Jadi individu atau lembaga inilah sebenarnya yang melakukan penelitian dengan membuat kuesioner tadi, yaitu supaya data yang akan dikumpulkan dapat digunakan dalam penyajian data atau laporan hasil penelitian. Kemudian di dalam kuesioner yang efektif ini harus ada ajakan, yaitu permohonan dari peneliti kepada responden untuk turut serta mengisi secara aktif dan objektif terhadap kuesioner yang sudah diterima oleh responden tadi, sehingga ajakan itu diharapkan adanya kesediaan dari responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kuesioner tadi. Kemudian ada petunjuk pengisian angket ke kuesioner maksudnya ya. Jadi harus ada petunjuk yang diberikan bagaimana cara mengisi kuesioner yang baik ya, sebagaimana yang ada di dalam pengisian tadi. Yang tujuannya adalah agar mudah dimengerti oleh responden dalam mengisi kuesioner tadi. Dan ada pertanyaan atau pernyataan beserta tempat pengisian jawaban baik secara tertutup, semi tertutup maupun terbuka. Itu ada kolom-kolom tertentu yang memberikan kesempatan bagi responden untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada yang harus diisi oleh responden, baik yang bersifat kuesioner tertutup, semi tertutup maupun yang terbuka. Kemudian pertanyaan dalam kuesioner ini dalam bentuk pertanyaan terbuka atau tertutup atau kombinasi antara terbuka dan tertutup. Ini sangat tergantung kepada pembuat kuesioner tadi untuk mendapatkan datanya. Jadi pembuatan data itu tentu sangat berhubungan dengan bentuk kuesioner tadi ya, atau dikatakanlah jenis kuesioner yang dibuat. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam membuat pertanyaan atau pernyataan adalah yang pertama bahwa pertanyaan atau pernyataan yang dibuat harus jelas dan tidak meragukan bagi responden untuk menjawabnya. Ada keraguan, ada ketidakpercayaan, ada kebingungan. Nah, inilah yang menjadi persoalan bagi responden dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan. Kemudian yang kedua, hindari pertanyaan atau pernyataan ganda yang memiliki penafsiran yang berbeda atau dengan pertanyaan yang sama dengan jawaban yang sama. Ya. Nah, ini atau juga bisa saja dengan pertanyaan yang berbeda tetapi dengan jawaban yang sama. Nah, ini ya harus dihindari dalam pembuatan pertanyaan dalam kuesioner ini. Kemudian responden harus mampu menjawab semua pertanyaan yang ada di kuesioner ya. Supaya tidak di-cleaning. Jadi responden ketika menjawab kuesioner yang ada di tangannya ya, harus dijawab semuanya, karena itu tentu berkaitan dengan pengalaman dan apa yang dirasakan oleh responden itu sendiri. Kemudian pertanyaan atau pernyataan harus relevan ya, sesuai dengan kuesioner itu sendiri. Kemudian pernyataan sebaiknya pendek dan tidak perlu panjang-panjang. Ya, ini akan membantu memudahkan bagi responden untuk menjawab. Hindari pertanyaan atau pernyataan yang bias ya, sugestif atau sifatnya mendorong untuk memilih salah satu jawaban. Berdasarkan bentuk pertanyaan atau pernyataan, ya, ada 3 jenis pertanyaan yang dibuat. Yang pertama adalah kuesioner terbuka atau open questionnaire. Nah, pertanyaan terbuka ini merupakan kuesioner yang mempertanyakan atau pernyataan memberikan kebebasan ya, kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka. Jadi responden ini berikan kebebasan seluas-luasnya untuk memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dirasakan ya. Kemudian kuesioner tertutup ya, atau closed questionnaire, itu merupakan kuesioner yang pertanyaan atau pernyataannya tidak memberikan kebebasan pada responden ya, karena di jawaban di situ sudah tersedia. Jadi mau tidak mau ya responden harus menjawab pertanyaan yang ada di dalam kuesioner tadi, yaitu dengan memberikan jawaban dan pendapat sesuai dengan keinginan yang ada di dalam isi kuesioner tersebut. Memang
responden ini tidak diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban kecuali yang sudah tersedia di dalam kuesioner itu sendiri. Kemudian kuesioner semi terbuka atau semi open questionnaire. Ini adalah merupakan kuesioner yang mengkombinasikan antara closed questionnaire dan open questionnaire, yaitu memberikan kesempatan kepada responden di samping adanya jawaban atau pilihan yang ada atau opsi yang ada di dalam closed questionnaire tadi, kemudian diberikan kesempatan untuk membuat atau menuliskan jawaban sendiri. Jadi merupakan kuesioner yang pertanyaan atau pernyataannya memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapat menurut pilihan jawaban yang disediakan sesuai dengan keinginan mereka tentunya, meskipun di situ juga tersedia yang bersifat terbuka atau kesempatan yang bisa dijawab oleh responden. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga ini memberikan pemahaman kepada Anda dalam melakukan pengumpulan data dan pentingnya penggunaan kuesioner ini dalam penelitian. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.